Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hilya Rumil yang selalu Allah berikan keistiqomahan, keberkahan dan kemudahan dalam semua hal insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ini hari-hari ke depan ini hari-hari yang penuh fitnah. Hari-hari di mana kedustaan akan dianggap sebuah kebenaran, kebenaran dianggap sesuatu yang membahayakan. Yang tidak baik mempromosikan diri, yang baik pun dihilangkan statusnya. Ini zaman sudah sampai. Hingga akan muncul nanti ruwaibidah, kata Rasul. Siapa ruwaibidah? Orang yang mengajukan diri untuk menguasai sesuatu, berbicara tanpa ilmu. Ya, akhirnya dia akan bicarakan segala hal yang dia nggak ada ilmunya, karena orientasinya keuntungan bukan kemaslahatan umat. Terjadi. Sini sudah tampak di hadapan kita. Makanya kitanya mesti bertakwa kepada Allah supaya tetap memiliki 3 kesempatan untuk ada perubahan yang baik. Perubahan yang pertama apa? Makhrajan. Allah berikan solusi. Sepenat apapun keadaan menghadapi masalah, gak usah khawatir, pasti ada solusinya. Tapi bisa tidaknya kita memanfaatkan solusi tersebut, ya tentu izin Allah. Kesempatan selalu ada, cuma kan gak semua bisa meraih ya. Yang kedua, yakni kita akan diberikan kemudahan. Ternyata kesempatan saja gak cukup kalau gak ada jalan untuk mendapatkan kemudahan. Ya harus ada kemudahan, harus dengan ketakwaan Allah berikan yusron, kemudahan. Walaupun mungkin kayak sekarang kita lihat nih kan, ini lagi kampanye nih, spanduk di mana-mana. Perasaan ada 3 kubu, cuma dia aja fotonya nggak ada yang lain, betul lah. Ini sebenarnya gimana sih nih kan gitu ya. Tapi yang gak usah khawatir, pemimpin yang akan datang itu anugerah. Ya anugerah itu karena kebaikan rakyat yang minta sama Allah. Jadi kuncinya satu, jadi rakyat yang baik, Allah anugerahkan pemimpin yang baik. Gitu ya. Makin baik ibu, makin baik pasangan ibu nanti insyaallah yang mimpin ibu, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir Bu, jangan lelah. Kita punya Allah yang Maha melihat. Kita punya Allah yang ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kita punya Allah yang tahu mata yang berkhianat, hati yang berkata, Allah tahu. Makanya nggak ada kekhawatiran kita dengan dunia ini, karena kita yakin bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Atau memang Allah akan berikan kemampuan buat kita punya senjata pamungkas yang namanya Al-Furqan. Ya, walaupun tumpang tindih fitnah di pinggir jalan, tetap kita punya kemampuan ngebedain mana yang hak, mana yang batil. Kayak orang jual beli, kalau barang udah diobral, jangan dibandingkan dengan barang yang dijaga, kan gitu. Ya, sekarang ini lagi ngobrol diri nih para caleg nih. Nah, udah kayak kuaci, di mana aja foto tuh orang gitu loh. Sampai kayaknya Indonesia cuma dia doang adanya gitu loh. Tapi ada harga ada rupa lah ya. Yang berharga itu nggak perlu publikasi, karena sesuatu yang telah Allah siapkan tempatnya insya Allah ya. Ini
sedang terjadi. Makanya kita butuh stabilisasi iman untuk ibadah mendatangkan ketakwaan. Ya jangan sampai ibadah tapi nggak berujung pada takwa. Ini kita nih kumpul sekarang ini kan ibadah, lagi belajar. Pulang dari sini harus jadi orang yang bertakwa. Jangan orang yang nggak ada manfaat ilmu yang dia dapat, ya, karena belajar bukan hiporia tapi kewajiban. Tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Tapi itu juga yang paham ya tadzakkaru ulil albab, orang yang berakal yang tahu itu gitu loh. Ya kayak sekarang dari kemarin Ustadz diajak untuk ngomong politik mulu, saya bilang saya paling gak mau berkoalisi, saya bilang. Bukan tugas saya untuk mengkoalisikan orang atau memilih seseorang, bukan. Ya hari gini orang bodoh juga tahu siapa yang benar kan begitu. Nggak usah tinggi-tinggi amat sekolah, bisa ketahuan dari ngomong kelihatan kan gitu ya. Jadi nggak usah saya promosin juga buat apa? Karena yang saya khawatirkan kalau koalisi itu baik menurut saya belum tentu baik menurut orang. Terus kita milih gak Ustadz? Ya kalau tahu pilih. Kalau nggak tahu ya jangan sok-sok milih kan begitu bahasanya. Karena milih nggak milih ada yang terpilih. Anda milih bakal ditanya sama Allah, Anda nggak milih juga bakal ditanya. Ya, jadi harus ada usaha. Gimana? Cari tahu. Nah kalau sudah ngelihat yakin bismillah, ingat yang kau pilih itu manusia. Nggak ada yang sempurna. Jangan tuntut dia sempurna. Nggak ada makhluk yang sempurna. Ya, makhluk nggak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma Allah. Tapi kita lihat ini merupakan mata rantai kehidupan. Ada perubahan baik dengan dia. Ya kan kita kadang-kadang pegel. Mau sampai kapan sih negara jadi negara kekuasaan nih? Ini kan negara hukum. Bukan negara kekuasaan. Hukum tuh diobrolin dulu baru diterapin. Bukan hukum main nerapin aja orang suruh paham, nggak bisa. Akhirnya pegel mata, macet di perempatan, kirain polisi yang ngatur, polisi cepet. Lah kesian yang akmil, betul? Kesian yang langsung kuliah di kepolisian, malah nyender di pojokan warung liatin polisi cepet kerja gitu loh. Saya sering di Parung ini di LLAJR begitu juga. Lah cuma nontonin polisi cepet, enak betul jadi polisi, nggak usah sekolah. Modal nganggur sama tato tindik dapat duit. Innalillah. Ini nggak bisa, mau sampai kapan? Ya masyarakat di kiri kanan berangkat kerja, pulang kerja, tontonannya semua maksiat. Ajakan riba sepanjang jalan. Riba itu kan perang melawan Allah. Gimana rakyat mau baik kalau tontonannya nggak baik? Karena mereka tahu musuh-musuh Indonesia, tahu orang Indonesia itu yang penting diiklanin pasti dipilih. No rokok no nggak pernah berhenti iklannya. Ya orang ngerokok mulu. Emang ada kajian sunnah pakai iklan? Nggak ada. Makanya dikit-dikit Wahabi dibilangnya. Dibikin khawatir karena nggak ada iklan. Nah sekarang ini begini, iklan dibanyakin, udah pasti dipilih dah. Kalau sering dilihat, tuh dia lupa rakyat makin pinter. Ya, makanya butuh stabilisasi iman buat bagus ibadah jadi orang yang bertakwa nanti insya Allah, mudah-mudahan ya. Apalagi ibu-ibu kan penyemangat hidup nih. Ya, ibu nih penyemangat hidup bu. Ya kalau fisik, tampang, karakter anak itu dari bapak tuh ngambilnya tuh. Tapi kalau akhlak ibu, anak baik ibu dipuji, anak nggak baik ibu dihina. Udah hukum asal. Tapi kemuliaan ibu kasih ibu sepanjang masa, kasih ayah sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Ibu tetap di atas bu. Ya saya kenal banyak orang lah yang dunianya dunia gelap lah nih, anak-anak geng-geng motor mobil gitu ya di dunia nih. Beberapa negara saya kenal gitu ya. Saya respect banget tuh, izin Allah, Allah kasih rezeki bini soleha nih orang-orang pada. Itu anak-anaknya tuh masya Allah, kalau ketemu ayahnya kalau pulang habis touring habis ini kita tahu siapa ayah, tahu bukan enggak. Anaknya pakai hijab rapi, cium tangan, cium kening, ngelap keringat, mau makan apa. Kadang ayahnya sambil buka sepatu disuapin sama anak. Ya Allah, saya bilang ini benar-benar nih ibunya nih madrasah ini. Ayah anaknya bilang saya nggak mau tahu siapa ayah saya di luar. Tapi kalau dia pulang buat saya, dia itu tentara tanpa kuda. Karena saya berasa sekali bahwa ayah itu segalanya buat saya, gitulah. Makanya saya suka bilang sama orang-orang laki, jangan ngegampangin pasangan. Ini anak perempuan punya ayah yang pernah sayang sama dia.
Ini anak perempuan tumbuh di tangan seorang laki-laki yang gak pernah bilang enggak kalau dia minta sesuatu. Ini anak perempuan tumbuh di lingkungan lelaki yang betul-betul mencintai dia. Sedihnya dihilangkan, yang keinginannya pun diturutin. Sekarang dia nikah sama kamu, dia tetap punya keinginan, dia punya kesedihan. Bisa gak kamu menggantikan posisi ayahnya? Jangan main-main masalah hal seperti itu gitu loh. Subhanallah. Ibu betul-betul mensupport, Bu, untuk menjelaskan bahwa inilah kehidupan. Ajarkan mereka arti sebuah kekecewaan. Tapi buat Allah tidak ada kerugian. Karena hidup kalau nggak bersyukur ya bersabar. Kalaupun sampai nanti banyak ujian berat yang kau hadapi karena Allah kangen sama kamu Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sama. Makanya kamu dipersulit sama Allah walaupun doanya sama, Tuhannya sama, dengan cara mencontoh Nabi yang sama, di waktu yang sama kok hasilnya bisa beda karena Allah sayang sama kamu Karena nggak sedikit orang yang sudah berhasil, harusnya dia bersyukur, dia lupa Allah. Tapi tidak sedikit pula orang yang diuji dengan ujian yang berat, dia bersabar, dia malah tenang karena dia yakin Allah bersama orang yang sabar. Itu butuh supporter, Bu, penyemangat. Ya jangan sampai dijatuhkan. Suami mungkin yang dalam kondisi diuji, karena orang kerja diuji dengan pekerjaan. Orang di rumah ya diuji dengan pekerjaan rumah kan gitu ya. Jangan dibilang, orang laki mah enak, keluar plong dah semua dilihat. Ya masing-masing cobaannya nanti. Orang laki juga bilang, enakan situ di rumah gitu loh. Tinggal nungguin dibagi kan begitu bahasanya. Kalau kita hitung-hitungan gitu nggak ada selesainya. Pasti semua punya ujian. Nah di dalam ujian tersebut tugas kita menyemangati untuk berhusnuzon bahwa kita ini di atas takdir yang Allah ujikan. Apapun yang terjadi Allah cuma kasih bocoran. Falanuhyanahu hayatan thayyibah walanajjanahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Ada janji Allah kehidupan yang lebih baik, balasan yang lebih besar ketimbang kebaikan yang kau perbuat pada hari ini. Asal apa? Amilah solihan. Kamu beramal yang benar. Ayo kerja yang benar. Kamu nggak kerja juga rezeki mah dapat. Kamu kerja ya, nggak kerja rezeki dapat. Tapi kalau kamu kerja itu karakter keluarga kamu nanti. Orang laki makin baik semangat berangkat pagi lillah karena Allah itu jihad ya. Dia tidak sepelekan ibadah. Di sela aktivitas dia sholat duha. Kemudian dia lanjut kerja lagi jujur, nggak mau rugi, nggak mau maksiat, nggak mau sogok, nggak mau risuah dan lain-lainnya. Kemudian waktu azan berkumandang dia datang sholat. Nah dia dapat pekanan, bulanan, tahunan, ada income. Wallahi karakternya beda. Karakternya beda. Kenapa? Tumbuh daging di badan istri anak-anak mereka dari uang yang halal. Makanya kalau pengen lihat orang ini baik tidak posisi kerjaannya, boleh lihat pekerjaan ayahnya, boleh lihat pekerjaan ibunya gitu lah. Karena biar bagaimana jangan sampai terkecoh dengan penampilan. Hari gini kan zaman penampilan nih. Orang latihan main sinetron mulu pakai video pendek, tiap hari latihan. Kalau Ustadz bikin video pendek kan memang ada ceramah yang dimasukin, stok shotnya supaya ada gitu. Ini kan apa yang mau diomongin cuma dia mau ngomongin merek barang yang dia beli. Akhirnya kan fitnah timbulnya. Jadi bisa bergaya dengan penampilan yang orang bisa ketipu. Apalagi sekarang canggih banget, handphone ada mirrornya kan. Sampai dia sendiri nggak pede. Emang gue begini gitu loh, nggak pede. Ya kecakapan lagi di sini. Ya. Ini hari gini nih Masya Allah nih, tipu daya ini dahsyat ya. Nah itu kalau nggak kita betul-betul bahaya tuh, Bu. Contoh lah di buku yang sedang kita bahas ini, sempat sih dibahas pintas kemarin ya, di hal yang ke-48 itu, menyemangati suami berinfak fisabilillah dan membantunya taat kepada Allah. Apa maksudnya apa nih Ustaz? Suruh suami berinfak fisabilillah. Si istri memang tahu bahwa dengan infak itu manfaat tudiul bala. Pak, ada aja Pak. Kemarin anak ngambek beli sepeda, kita nggak beliin, sepeda tetangga dipinjem, ditabrakin sampai bengkok peleknya gitu ya. Akhirnya beli sepeda kagak sanggup, ganti nyanggup, betul.
Nyicil, alhamdulillah kebeli sepeda buat anak. Masalah berikutnya apa? Boros betadin, lecet mulu. Ini anak udah nggak main sepeda, udah mulai gede, mandi males, masalahnya lain lagi, pano gitu ya. Obat kalpanak mulu yang dikoleksi sama kanesten, betul ya. Jadi ujian terus, nggak ada beres-beres ini. Gimana Pak ya? Kayaknya kembalikan ke hukum asal ya Pak. Hatta tarju ila dinikum. Aku pernah dengar kajian di Rumil tuh di Al-Hilya. Katanya kalau kita nggak balik ke syariat, ujian nggak beres-beres Pak. Coba deh bismillah. Di sela-sela kamu kasih nafkah, ya saya minta izin. Ada sedikit yang saya akan infakkan Pak. Karena itu harta situ. Ngomong. Saya anak 3, kamu berlima, pembantu 1, ada 6. Gimana kalau mulai besok kita bikin makanan buat 8 orang Pak? Yang 2 buat apa lo buang-buang? Nggak buang-buang. Ya nggak susah kan dibungkus nasi kasih pemulung siapa ya kan? Tuh. Ya. Karena apa? Karena memang mudah sekali. Kalau kita bicara nilai uang kan kadang-kadang berat. Kadang kalau masaknya bareng kuahnya dilebihin deh. Kalau bahasa sayur kuahnya dilebihin gitu ya. Biar orang kebagian. Kan ringan. Ya yang dikasih memang orang yang butuh, jangan orang yang nggak butuh. Kalau orang nggak butuh kita main bagi aja. Ya kuah. Begitu ya. Kalau orang yang butuh kan makasih aja kan. Yes bisa nguyup gitu ya. Apalagi pengen dia gitu loh. Boleh gak Pak? Oh ya gak apa-apa. Nanti kalau ada kembalian belanja boleh gak kita kumpulin? Buat apa? Aku suka ngumpulin sebulan sekali anak-anak hari Jumat aku kasih hunting pengemis. Karena anak kita kan biar jadi orang sukses Pak. Sukses itu titipan Allah. Ya bukan keringet yang dikeluarin. Karena kalau bicara keringet itu Kang Gerobak juga keringetan gak kaya-kaya gitu loh. Kaya tuh titipan. Makanya supaya dia dititipin sama Allah dari kecil latih tangannya kebuka. Gak boleh ngelihat orang susah, empatinya timbul. Latih kayak begitu. Izinin dong, iya. Karena yang punya dana beliau kan wasilah dari Allah. Ya iya gak apa-apa. Itu fisabilillah. Atau kalau masih punya orang tua, ya Allah Bu, gak usah merengek cinta sama suami Bu. Jangan sok pakai bahasa bucin udah. Ya, terlalu milenial. Ya. Udah sering saya bilang cinta datang itu bentuknya anugerah. Makanya yang akur sama mertua. Ngaji mertua kagak akur gimana sih? Tahajud entar kalau ada aptah gitu pakai begitu. Mertua no tegur. Statusnya ayamul bid Senin Kemis sama mertua musuhan. Ya, ini yang begini kuburannya kiblatnya beda nih begini ya. Melenceng diri ntar. Iya Bu, ya. Orang laki Bu, suami Bu, ya. Dia punya apa jantung hati ibunya. Ya. Seburuk-buruk seorang ibu tetap di atas kepala anak lakinya. Ya, saya gimana mau sayang sama mertua dia begitu banget. Ya, laki situ juga pegel sebenarnya, gitu loh. Cuma memang ujiannya di situ. Kan Allah bilang, "Fala tutihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Ya kalau memang dia nggak baik jangan dipatuhin, tapi jadikan dia sahabat. Jadikan dia sahabat. Sahabat tuh bisa awet ya kalau saling paham. Kita berteman bisa awet sama orang yang baru kita kenal, kenapa? Karena kita senang ngedengar bukan senang didengar. Kita nggak bisa berteman sama mertua, nggak bisa berteman sama saudara kadang-kadang ya, atau sama anak, karena kita pengennya didengar bukan ngedengar. Nggak asik berteman kalau pengen didengar doang, nggak asik. Kajian aja kalau cuma ngomong pengen didengar nggak enak, harus tektok. Ya, sisanya ayo kita ngobrol. Harus begitu. Ya jadi memang nyambung, baru asik. Panitia mesti paham nih, panitia kajian ini mesti paham. Jangan suka paksakan judul ke masyarakat yang situ mau. Tapi panggil orang yang paham yang masyarakat mau, itu yang asik. Karena nanti pada akhirnya ustadz yang disalahkan kalau ada orang tidur. Dia nggak salah, emang ustadznya betul ya. Karena nggak nyambung, ngobrolnya nggak nyambung. Yang betul tuh nyambung. Ya, jadi itu obrolan tuh kayak begitu gitu loh. Berteman sama. Saya kadang-kadang heran, ada orang laki suka tanya, Ustadz, aneh nih sama anak kagak ada akurnya. Masalahnya di mana tuh Ustadz? Itu kagak tahu, saya bilang. Iya, saya suka bilang sama anak saya ini, Buya punya temen udah 40 tahun.
dari zaman SMP. Itu temen ya, sampai sekarang Buya nggak pernah ribut. Loh kok bisa Buya? Sini ngobrol. Ternyata tilik punya tilik, kita kalau ketemu itu saling mendengarkan. Dan nggak pernah saling mengkritisi. Nggak berasa waktu, nggak berasa udah mau 40 tahun. Kok ada orang ngomong sama anak 10 menit, alisnya nyambung. Begitu loh. Saya kadang-kadang heran itu. Padahal kalau kita sakit kan yang open kan anak duluan, bukan temen. Kita nggak bisa berteman sama anak, ya. Kita nggak bisa berteman sama pasangan, karena kita nggak pernah mengkritisi. Ya kita nggak mengkhususkan niat berteman dengan dia. Ini mesti dipahami nih. Nah, pasangan yang baik akan memulai dari sesuatu yang bermanfaat, sehingga ketika dia melihat pasangan yang dia miliki ini sering memiliki masalah, dia akan coba cari solusi. Solusinya ya infak fisabilillah tadi. Mungkin Pak kita kurang sedekah kali ya, atau mungkin akunya yang kurang ngingetin. Kan kalau perempuan yang baik gitu nggak nyalain orang. Ya kalaupun dia diuji oleh pasangan yang mungkin gampang komplain, dia akan mengatakan hadhihi yadi fi yadik la adzuku ghamdan hatta tardah. Duhai suamiku, aku sudah kerjain semua. Kurapikan tempat tinggal, mau kubaguskan. Kuharapkan kau betul-betul membuat surga buat kami. Kau betah di sini. Tapi kau pulang masih asem cemberut. Ini tanganku di atas tanganmu. Aku gak bisa merem sampai kamu ridho. Tuh yang bener tuh di mana tuh orang adanya ya? Gitu loh. Nah, kagak ketemu sampai sekarang gitu lah. Gak usah angkat tangan, gak usah angkat tangan, gak usah gitu. Ruwet urusan aja. Ya. Jadi nyalahin diri gitu loh. Ya, karena tadi saya udah bilang ustadz aja dididik dari zaman di pesantren, jangan nyalahin jamaah. Kalau jamaah tuh ngantuk, kita yang salah. Karena ternyata setelah makin besar, makin banyak baca, makin paham. Oh, Nabi bilang rumus dakwah itu aslih nafsak, yasluh lakan nas. Nabi ini bahasanya. Rapihin dirimu, orang lain bahkan rapi dengan sendirinya. Ya. Jadi kalau kayak di bahasanya menyemangati suami berinfak fisabilillah. Memang sebelum dia ngomong masalah infak sama suami, emang dia senang infak. Kaitannya apa? Tungkahul mar'ali arba'in. Makanya laki-laki mesti paham. Perempuan itu dipilih karena 4. Hartanya. Ya, cari perempuan yang memang kaya. Atau memang perempuan itu punya talent bisa jadi orang kaya. Bukan orang pasrah nunggu dibagi, bukan. Mungkin ada yang nggak kaya tapi punya kemampuan. Ya, jadi jangan bilang oh kaya ya aku nggak kebagian, bukan begitu bahasanya. Ya, Nabi nikah 9 orang semuanya istrinya kaya. Semuanya punya kemampuan yang lebih. Karena dia belum kan ke depan kita nggak tahu siapa pasangan hidup kita kan. Ya di situ ibu mesti tanamkan ke anak-anak perempuan ibu talent, kemampuan dalam semua hal. Mana tahu nak nanti jodohmu nggak sekaya ayahmu nak. Ya, dan kamu harus berharga di mata suamimu nak. Karena perempuan di mata agama kalau nggak berlian ya mutiara. Dua-duanya diikat dengan emas sebagai perhiasan. Kamu jangan jadi batu kerikil nak, bakal dicor bareng split nanti nak gitu loh. Jadi jalanan diinjak-injak. Tapi kalau batu berlian diikat, karena laki itu emas, laki itu emas, emas laki itu. Laki emas ya. Jatohnya aja orang berebut tuh kalau emas tuh. Perempuan tuh mutiara, perempuan tuh berlian, diikat sama emas. Jadi kalau jadi satu perhiasan dunia. Tuh. Jangan mau Bu jadi batu split Bu. Ya. Dicor sama molen nanti kita. Maksudnya ada harga. Jadi nih anak ke depan juga laki nggak macem-macem karena dia nikah sama perempuan berharga. Dari awal nikah sudah diingetin kamu nikah sama perempuan baik. Jangan bikin dia nggak baik. Ya, jangan pernah ngerusak orang yang nggak rusak. Hati-hati ya. Nggak boleh dalam agama nggak boleh seperti itu. Jadi disampaikan. Ini dia berpikir, oh mau nggak mau memang harus dicontohin. Ibunya emang seneng-seneng sedekah. Jangan ibu koret, bahil, medit, kutet, ngajak orang sedekah. Sedekah bang makanya. Oh, lu sedekah gak? Gue mau ogah. Orang tuh kalau rajin sedekah dari mukanya kelihatan, dari mukanya cerah ya. Alisnya jauh sama jauh gitu, lebar gitu ya. Ya, anak kalau begini udah malas sedekah dah ketahuan dah. Habis itu pada ngerik tengahnya semua. Membantu taat kepada Allah, mengajak suami Pak ya, balikin semua ke Allah. Kita diciptain ini bukan buat pusing sama urusan dunia Pak.
Ya dunia memang bikin mumet, bikin pusing. Tapi nggak akan pernah ada perubahan buat orang yang sudah punya ilmu, Pak. Tolong sepenat apapun hidup jangan pernah nggak sholat. Ya, itu muazin bukan sembarangan, Pak. Ya bukan tanggung jawab nama yang ngasih mic, bukan. Emang itu panggilan Tuhan. Ya, hayyalan sholat, mari kita sholat. Hayyalal falah, mari kita sukses, Pak. Ya insya Allah sukses, Pak. Bahkan Nabi pernah mengatakan tafarraq li ibadati amla sadra ghinan wa asudda faqra wa illa taf'al malah tujadika suglan malam asudda faqra. Kata Rasul kan gitu. Allah bilang tafarraq, ya fa idza faraqta fansab, punya waktu kosong isi ibadah, Pak. Jangan gerutu kalau dagangan belum laku, mendingan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil nunggu, sambil baca Quran, nggak ada ruginya, Pak. Tafarruq li ibadati. Kata Nabi, amla sadrak ginan, Allah bilang langsung, dipenuhi dada Bapak nanti itu dengan kekayaan. Taruh nilai keuntungannya nggak seberapa, cuma PD-nya timbul. Percaya dirinya timbul loh. Karena banyak hal nanti yang nggak bisa dinilai dengan uang. Kita mau buka sesuatu untuk urusan umat, kalau hitung-hitungan uang nggak bakal bikin masjid kita. Hari gini nilainya kan nggak main-main kan. Makanya kalau memang kita punya kekayaan di dada kita, kita selalu yakin ana Abdul Ghani, aku ini hamba Allah yang maha kaya. PD-nya timbul. Udah bismillah, kalau urusan umat mah Allah yang tanggung, yang penting kita mulai aja. Betul, wallahi betul. Saya geleng pala dari kemarin, saya kadang-kadang ya Allah gimana ya, harus mulai nih, ibu-ibu nih kesian, harus punya pesantren orang-orang tua nih, saya bilang nih golden age nih. Hari ini mulai, alhamdulillah ya. Walaupun dengan terseok-seok, tapi alhamdulillah. Cuma kemampuan kami buat 50 orang dulu. Ya, insya Allah nanti akan datang tambah-tambah tergantung SDM yang ada nih. Tapi sudah mulai hari ini launching insya Allah, mudah-mudahan. Jadi saya pulang langsung nanti habis Jumat kita buka. Saya akan online terus, bisa dilihat nanti suasana tempat tidurnya, tempat makan wudhu apa kajiannya. Insya Allah nyaman semua mudah-mudahannya. Kalau bicara hitung-hitungan nilai dari mana? Cuma karena memang urusan umat, ya Allah yang turut campur langsung. Dan kita yakin sekali pasti ada solusi untuk sebuah kebaikan. Itu disemangati. Sampai disampaikan di sini ada sebuah riwayat yang berkaitan dengan bangun malam. Saya pernah ceritakan sih dulu tentang bangun malam ini, riwayat Abu Daud dalam kitabnya. Rahimallah rajulan qama minal lail fasalla wa aiqaza imra'atahu fasallat fa in abat nadha fi wajhil ma. Rahimallah imra'atan qamat minal lail fasallat wa aiqazat zawjaha fa in aba nadhat fi wajhil ma. Iya, kata Rasul, rahimallah, disayang sama Allah. Bukan rahimallah itu artinya Allah selalu menyiapkan maklum. Jadi kalau rahim itu kan isi mustaq dari Rahman. Rahimallah itu kasih sayang Allah yang selalu Allah siapkan buat orang ini. Siapa orang ini? Qoma minal lail, orang yang suka banget bangun malam. Kenapa dia bangun malam? Karena memang dia atur waktu untuk bangun malam. Dia udah ngerti dirinya, udah tahu dirinya supaya bangun malam caranya gimana. Tidur habis isya buru-buru ya, atau mungkin kurangin aktivitas malam, wudu dulu sebelum tidur, macam-macam lah. Dia bangun malam. Qoma minal lail, dia bangun malam karena memang bersengaja untuk bangun malam. Karena orang kalau udah niat bangun malam, taruh kata dia bablas, diberikan pahala tahajud semalam suntuk. Niat aja. Niat, tapi niat bener, jangan cuma asal niat doang ya. Pengen banget bangun malam tapi begadang, ngopi, makan kacang ya nggak bisa. Ya, dia bangun malam, fasolla. Fasolla itu bukan wasola. Kalau fa cepet bangun, fasolla langsung sholat. Jadi kalau dia mendusin langsung nyari air, wudu, sholat. Bukan buka handphone, ngecek profil orang, bukan gitu ya. Kita kadang-kadang mendusin malam nyari handphone. Sampai itu handphone kayak nyawa yang kedua ya. Kalau hilang panik dibangunin semua orang malam gara-gara handphone hilang gitu. Fasolla, dia sholat. Kenapa dia sholat langsung? Karena ibadah yang terbaik kalau bangun malam ya sholat. Dan itu dinilai sedekah. Kenapa dibilang sedekah? Karena harta yang paling kita sukai di malam hari apa? Tidur.
Wa minal laili fatahajjat bi, dan dari sebagian malam bangun menyedekahkan yang kita suka, yang namanya tidur tadi untuk bangun malam itu sedekah. Ya, dia bangun malam dia sedekah. Fasalla, dia sholat, dia langsung sholat, dia nggak pengen yang lain. Wa aiqaza imra'atahu fasallat. Kemudian setelah dia sholat, artinya buat diri dia dulu. Ya. Nah, aiqaza imra'atahu fasallat. Dia bangunin bininya, yang laki ini bangunin bininya, diperintahkan sholat gitu loh. Fa'in abad, kalau sampai dia nggak mau, susah, nadoha fi wajihal ma, dicipratin bekas air, menandakan apa tuh? Prosesnya cepat, nggak dilap. Habis wudhu masih ada air, dia sholat langsung ya. Belum selesai sholat, jeda kan, kalau sholat malam kan masna, 2 salam istirahat, 2 salam istirahat gitu kan ya. Nah itu bekasnya, bangun kamu bangun, yuk kita sholat gitu. Dimana dia sedang sholat. Nah, teknik dakwah begitu. Kita paling asik kalau ngajak orang sesuatu yang sedang kita kerjain. Bangun masjid yuk, aku lagi bangun masjid nih, enak bobotnya. Karena kita lagi bangun juga gitu loh. Yuk belajar yuk, asik belajar, apalagi di Rumil, di Al-Hil ya. Karena lagi belajar, betul kan? Tapi kalau ngajak sesuatu yang udah terjadi atau mungkin baru rencana, beda. Yuk bangun masjid yuk, di mana? Udah beres sih, nggak enak dengernya. Yuk belajar yuk belajar yuk di Al-Hil yuk. Karena dianya nggak belajar, malah yang lain. Beda, bobotnya beda. Mengajak orang sesuatu yang sedang kita kerjakan tuh lain. Ya, makanya asli nafsak ya sulakanas tadi, rapikan dirimu, orang lain akan terapikan dengan sendirinya. Otomatis ibu yang senang sedekah, merasa nyaman dan sehat karena sedekah, as-shadaqatu tudhi'ul bala, sedekah tolak bala, ngajaknya tuh enak ceria. Yuk kita sedekah ini Jumat, enak. Orang juga iya sih, ini orang ceria bener. Tapi kalau ngajaknya, yuk kita sedekah yuk, Jumat nih, yuk. Kata yang diajak gugah amat. Lu aja begini. Ya, enggak good looking, enggak enak dilihat gitu loh ya. Harus ada bobot, namanya ekspresionis, ada ekspresinya gitu loh ya. Harus itu bobot kok. Kayak kita nyuruh anak sholat, karena kita tahu manfaat sholat. Ibu nyuruh anak pakai kerudung, karena ibu tahu nikmat berkerudung. Ya, jadi nggak ada beban. Ibu aja masih ada beban. Kadang-kadang kenapa jarum pentul mulu gitu loh. Nyuruh anak, mah lecet-lecet kayak emak tuh di leher, kata gitu lagi ntar. Tapi kalau ibunya nyaman, asik, anak nggak usah disuruh juga pasti nyontoh. Anak lihat mamanya kan bidadari tanpa sayap, masya Allah ya. Bohong, nggak niru. Yang dilihat itu mulu, orang kita kan yang sering dilihat itu yang ditiru. Makanya spanduknya banyak Ya. Wa aiqazaz zauja fa in aba nadwat fi wajhil ma. Ini contoh. Satu bentuk supporter, penyemangat buat ibadah. Ya, jadi diajak bangun malam, tapi dianya juga memang pelaku bangun malam. Ajakannya total maksimal. Kayak kita kajian, Islam tuh asik gitu loh. Ya, ustadznya juga ayo asik, emang asik. Jangan Islam tuh asik, ayo gitu. Yang mau siapa? Ya, saya suka ngeledekin, saya suka kadang-kadang, ini kisah nyata nih, antar ustadz suka pada kumpul. Ya ustadz, dia suka bilang, Tusuban, kalau dibilang gini kagak boleh ya, kenapa emang? Aneh ngeliat ente dari dulu begini aja pernah bilang, emang begini mau ngojol, saya bilang begitu, bukan ngajar, saya bilang. Anak pengen banget bisa pakai blue jeans itu santai, Ustaz. Ya pakai baju-baju situ, nggak bisa tat. Kayaknya kalau nggak pakai gamis, nggak pakai koko bukan ustadz. Ya, saya bilang. Emang nggak bisa bahasa Arab situ? Apa hubungan ustadz sama koko? Nggak ada hubungannya. Ustadzun bahasa Arab, koko bahasa apa? Cina. Udah nggak nyambung. Nggak ada urusan ustadz sama baju koko, nggak ada urusannya, nggak ada. Ini kita suka maksa-maksain tuh, harus pakai sarung, pakai ini. Dari mana? Ya, songkok, kupluk, sorban itu ada tradisi. Yang mau pakai silakan, yang penting sujud di 7 tempat kan begitu. Yang mau pakai kupluk silakan, sorban silakan, songkok silakan. Dari mana ustadz harus seperti itu? Sehingga ketika saya bikin video pendek kalau nggak pakai kupluk, ustadz nggak pakai kupluk. Oh, syarat ustadz kupluk berarti ya.
Jadi kayak polisi cepet, syarat dapat duit main priwitan. Dia ngapain kuliah di kepolisian kalau begitu. Dari kecil aja main priwitan, udah jago gede. Bukan. Dia jangan suka membuat sebuah zeful hadarah, peradaban palsu. Ya, kembalikan ke hukum asal. Jadi kalau memang uruf itu bukan agama. Uruf ada tradisi bukan agama. Tapi kebaikan yang dibuat karena di agama tidak ada. Paham ya? Tapi kalau di agama sudah ada, jangan paksakan uruf. Di situ pentingnya kita belajar sunnah supaya tahu bid'ah. Kalau kita nggak pernah belajar sunnah, akhirnya kita akan ngomong bid'ah, bahkan menjadikan bid'ah sebagai sunnah. Hari ini bahaya sekali. Kita pengen bantu Palestina, itu saudara kita, keluarga kita. Ayo kita bersolawat, ayo kita berdoa buat mereka. Tapi nggak usah dinyanyiin pakai musik. Ini sekarang banyak lantunan-lantunan solawat pakai musik dari Palestina. Akhirnya semua dakwah Syiah yang masuk. Kayak Islam kurang sempurna, kok tasabuh bil kufar. Dari mana yang namanya sholawat pakai musik, dari mana? Nabinya siapa? Sahabatnya siapa? Hati-hati, kalau kita nggak belajar sunnah, kita akan menganggap bid'ah itu ibadah. Akhirnya memaksa Tuhan suruh paham yang kita punya. Ya Allah, urusannya ke Allah dah, Allah kan yang jadi hakim bukan kalian. Walaupun mungkin nggak dicontohin sama Nabi kan baik, Allah pasti terima. Itu yang sering terjadi kayak begitu. Karena di surat An-Nisa ayat 115 Allah mengatakan kalau sudah bertolak belakang dengan syariat wa may yushakkikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Orang kalau sudah bertolak belakang dengan Rasul nggak ngerjain, tapi dia ngerjain dia anggap baik, pasti mentalnya jauh. Ya, ibu pakai kerudung, megang hukum An-Nisa An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59. Itu kan dalil ya, hijab dan kerudung gitu ya. Tapi nggak tahu, ibu nggak pernah ngerti di ayat mana itu kerudung dan hijab. Ibu ngelihat langsung kerudung yang ada di masyarakat. Udah yang terjadi, lihat kerudung macam-macam. Ada kerudung Maroko, kerudung Turki ya kan. Ada kerudung apalah, hijabers. Ada kerudung ya kondangan, jemput anak, ya arisan, kajian, macam-macam. Kan ibu koleksi foto tuh di IG tuh. Kerudungnya macam-macam tergantung kebutuhan kan. Ini yang terjadi sekarang Bu. Akhirnya orang memaksa yang penting ketutup rambut bahasanya. Padahal kan fungsi hijab apa? Menolak pandangan bukan memancing. Ya, cuma kalau yang terjadi sekarang enggak, justru jadi sebuah bentuk perhiasan ya. Perempuan boleh berhias pakai kerudung, manik-manik boleh. Tapi dia di luar kerudung namanya hijab. Jadi hijab dengan kerudung tuh beda. Yang ibu pakai ini kerudung, ya masih ada ornamen. Kalau hijab itu ketutup semua. Nah, kalau kumpul sama perempuan baru buka. Nah, tetap pakai. Makanya ada istilah orang tua itu boleh menanggalkan hijabnya, jilbabnya. Ya, tapi bukan menanggalkan kerudungnya. Karena jilbab dengan kerudung itu dua hal yang berbeda. Paham ya? Jilbab dan kerudung dua hal yang berbeda. Kalau jilbab liyudnina min jalabibihinna, menjulurnya kain dari pala hingga bawah, itu jilbab. Kalau kerudung bihumurihinna ala juyubihinna. Kerudung itu ya kain nutup dada tuh kerudung. Tuh ya. Jadi yang ibu pakai ini kerudung. Kalau ibu pakai hijab, hordeng bawa gitu. Yang panjang maksudnya. Makanya kalau bicara hijab warnanya gelap, nggak dipastikan hitam, pokoknya gelap karena tujuannya nolak pandangan bukan mancing. Tuh Bu. Jadi ibu berteman sama perempuan, memang hukum asal perempuan pakai kerudung, itu hukum asalnya. Almar'atu aurah. Jadi nggak usah terus jadi orang yang gimana gitu. Kalau aku Ustaz kerudung beda sama orang, ya emang wajib Bu, nggak usah gitu-gitu banget ngomongnya kali. Ya. Karena perempuan harus berkerudung walaupun dia tidak berjilbab, harus berkerudung. Nah kalau memang kerudung masih menimbulkan fitnah, berhijablah. Suruh tanya di balik hijab, nanti tuh ada bab tersendiri lah, ada tahapan tersendiri. Karena nggak bisa juga orang langsung bertanya di balik hijab, karena ada orang yang mesti lihat body language dan lain sebagainya gitu ya, nggak bisa. Itu ada tahapan nanti, itu pun harus ada ijtihad ulama tentunya gitu ya. Tapi sudah masuk ya bahasannya. Yang berikutnya penyemangat hidup ini, kuat karakternya dan lapang dada lagi pemaaf.
Di Al-Quran, saya lupa ayat itu ya. Ketika Allah berfirman, Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Naam. Ya, dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah tabaraka wa taala, Allah jalla wa ala, di surat Al-Imran ayat 159. Al-Imran 159. Ya. Di mana bab tentang penyemangat ini punya karakter yang kuat, lapang dada bagi pemaaf. Anggaplah suami ini aktor yang sedang melakukan pekerjaan. Kalau ini kertas dikatakan pekerjaan, tiap hari dilihat nggak kebaca bacaannya, sudah mesti dijauhin baru kelihatan. Betul? Teorinya kayak gitu, teorinya ya. Orang yang berkutat dengan masalah kadang-kadang bisa timbul nggak bijak memecahkan masalah. Ibu yang di rumah harusnya bijak, ya, sehingga ketika suami penat datang ke rumah, kembalikan ke hukum asal, Bu. Rumah kita itu surga kita, Bu. Makanya katanya kalau saya lanjutkan di bahasan awal, saya sudah sampaikan sih ya. Ibu pengen disayang sama suami, ya, sayang ibunya. Ibu pengen saya disayang sama suami, sayang anak perempuannya. Ibu pengen disayang sama suami, jagain rumah yang dia bikin, Bu. Itu surga buat dia, Bu. Jangan sampai itu rumah bikin dia nggak betah. Karena rumah kalian itu surga kalian. Ya, ayo sama-sama mensupport. Si suami nyari uang yang halal, bangun rumah. Si bini jagain rumah supaya yang punya rumah betah. Tuh hukumnya begitu. Ya, ya, ketika dia datang penat ngadepin masalah tiap hari, ya Allah, lelah, kerja tuh capek, lelah. Saya suka pakai bahasa, apalagi kami yang di jalan begini nih, kemana-mana pakai kendaraan, karena saya sengaja pengen merasakan penderitaan bapak-bapak yang pakai motor. 20 tahun saya pakai motor ngajar, apalagi sampai apal merek bantrek, saya bilang gitu loh. Iya, saya lihat, kadang-kadang saya suka foto bantrek, saya suka kirim ke keluarga tuh ya, Buya apal, ada merek ini, merek itu, lihat ya. Dan ini bukan candaan, ya, karena maut dekat dengan kami. Dan saya selalu berwasiat sama orang rumah, sehingga saya sudah nggak punya waris. Saya cuma takut kalau kenapa-napa di jalan. Kan umur kita nggak tahu, ya, dekat. Dan itu lelah sekali ngelihat orang begini, orang begitu sepanjang jalan kiri kanan di Indonesia. Iklannya dosa muluan, riba di mana-mana. Bulan Ramadan pada nggak puasa. Ya Allah, ngelihat polisi nyender di pojokan warung, polisi cepet yang kerja, pegel, bukan nggak pegel gitu loh. Ya Allah, penat, kita kayak ngomong kayak pura-pura depan orang jadinya kesannya, ya Allah, lelah, capek, Bu, ya. Nah itu mesti diingetin, Pak, atau manggil apalah, terserah lah ya, panggil suaminya ya. Memang hidup ini kadang-kadang mengecewakan ya. Aku jadi inget deh tadi bahasan surat Al-Imran 159 tuh, katanya kan Nabi Muhammad itu kan besar dengan ujian. Lahir tanpa ayah, ibunya meninggal ketika usia 7 tahun, yatim piatu. Diambil sama kakeknya ya, kakeknya meninggal. Semua jahat sama dia. Oh, dipres abis. Ini kalau gede, Allah nggak jaga nih Nabi jadi biang preman ini. Orang kalau digencet dari kecil, bohong kalau nggak kuat. Oh, rata-rata orang keras itu kan karena under press ya. Maka Allah bilang di ayat itu tadi Al-Imran 159, Fabima rahmati minallah lintalahum. Kalau bukan karena rahmat Allah Muhammad, engkau tuh nggak bisa lembut sama orang. Dari kecil udah dipocelin, digatakin, disakitin, dizolimin. Nggak, orang tua nggak ada, emak bapak nggak ada, betul? Punya paman kayak Abu Lahab sama Abu Jahal. Dizolimin Muhammad, Masya Allah. Kakeknya yang megang, kakeknya meleng, dipocel lagi sama encang-encingnya gitu loh. Bohong kalau gede nggak jadi preman mah bohong ini gitu loh. Tapi kan Allah jaga, malaikat nyuci hatinya, dibersihin, dimuliakan ya. Fabima rahmati minallah. Kalau bukan karena rahmat Allah Muhammad, lintalahum. Kamu nggak bakal bisa lembut sama orang. Jelasin ke suami yang mungkin seperti itu. Ini kan penyemangat hidup begitu. Ya, papa tuh layak marah. Aku juga kalau jadi papa pasti kayak begitu. Ya ini musim hujan. Kadang-kadang dia tahu suaminya orang yang baik. Selalu bawa makanan kalau pulang. Kebayang hari gini hujan, pasti dia jaga tuh makanan supaya nggak kena air. Ya, dari pecikan air kotor, berharap anaknya merasakan yang dia makan tadi enak. Ya, berat itu bukan main-main.
Berapa sih nilai makanan? Bukan masalah nilainya, proses bawa makanannya. Sampai di rumah anak nengok kagak, ngeliat bentuknya udah nggak jelas, betul. Nasi kotak udah kocar kacir, udah nyampur, udah kayak nasi liwet gitu ya. Saya suka kayak gitu, saya ngomong apa adanya ya. Kadang-kadang kalau kita kan gede di lingkungan kampung, yang makanan itu kan nggak ada iklan kemasan. Hari gini kan makanan semua online kemasannya, waduh, nasi pakai cetakan nasi Padang, betul. Oh, ada telur diiris ya, di atasnya tuh ada timun bentuknya sama kayak gir sepeda gitu-gitu ya. Belum lagi kaca ikan teri. Iya, dipoto. Orang nafsu. Lagi kan kita gede di nasi dogenya Iroh, betul ya. Enggak pernah dibentuk tapi rasa, betul. Kita kan gede di lingkungan keluarga yang makanan enggak ada bentuknya, cuma rasanya ajib. Betul gak sih? Iya. Hari gini anak nggak ngomong rasa, ngomongnya kemasan. Sehingga di packagingnya, sehingga dia nggak tahu ini makanan enak nak. Bentuknya begitu pak. Astagfirullahaladzim. Aura-aura. Ya dia nggak tahu proses bawahnya. Nah kan bininya kan seumuran, dah paling nggak tahu. Cobain lihatnya. Mama paling asik kalau ngerasain makanan yang papa bawa. Pancing anak. Ini kadang-kadang berkoalisi. Ya. Lu nangis no. Kita makan di mall aja, di mall kata kita. Laki baru datang lagi capek suruh ke mall, udah enak sama mall betul-betul. Ya ibu semangatin bu, ini lelahnya gitu loh. Ya bikin ayah kamu betah di rumah ya. Ini piring habis makan latihan cuci nah ya. Kamu mungkin nanti punya pasangan belum tentu bisa bayar pembantu, nyuci lah ya. Coba yang bersih, yang rapi, tempat tidur kalau habis bangun dirapiin spraynya semuanya. Jadi dilatih. Itu penyemangat supaya nanti nih orang pulang nggak jadi keselnya, karena wajar. Kalau suami marah wajar bu, lelah bu, di luar tuh lelah. Panas, terik, hujan, hujatan, cacian, cibiran. Omongan teman orang yang begini-begini ya, lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Karena kalau kamu terwarnai jadi orang yang keras karena keadaan, orang kabur ya. Ustadz dihujat, dicaci maki, kita nggak pernah demi Allah nyari uang dari dakwah. Tapi kalau di sosial media sampai dihack, di gini-gini, kalau bicara sakit gitulah. Orang bicara pusing pala, tat aku pusing pala, tat aku gini. Saya suka bilang mau tukeran pala seminggu, aku bilang gitu lah. Tapi tetap harus ceria depan orang gitu ya. Walau kunta fasan ghalizal qalbi bilang haplan fadu min haulik. Kalau kita terwarnai dengan keadaan, akhirnya nggak asik, ceramahnya nggak asik nanti. Kamu nyampein juga nggak enak ya. Nah kita lelah pulang ke rumah tuh deh. Pokoknya kalian taunya aku pulang senyum. Nggak perlu tahu aku menangis di jalan tadi sudah. Laki-laki seperti itu, cuma laki-laki kan nggak cengeng, air matanya sayang, mendingan malam kita nangis sama Allah nanti gitu ya. Iya, cukup kalian tahu. Karena kalau aku terwarnai dengan keadaan lan faddu min haulik, kamu akan lari, semua akan berkata ayah galak, papa galak, pasti bilangnya begitu. Bilangin ya wajar lah dia galak nak, lelah, dia capek. Ya jangan bilang ayah tuh enak di luar, dia juga sedih, nggak ngelihat kamu tumbuh dewasa. Gak ngelihat kamu dari kecil dengan sempurna, totonya sudah gede, udah kenal sama orang, dibawa sama orang, dia manusia nak, ada rasa, disemangatinnya kayak gitu. Makanya fa'fu anhum, masuk tuh judulnya tuh, fa'fu anhum, bukan wa'fu, fa'fu, cepet maafin, fa'fu anhum, maafin dia, maafin. Ini kita masih berteman sama orang, jangan tuntut sempurna, orang gak ada yang sempurna. Siapin maklum, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Wa bukan fastaghfir. Kenapa wa? Karena kalau kita udah kesel sama orang, kita maafin, suruh doain, ogah banget kan begitu ya. Ada proses. Coba dia berusaha minta sama Allah ngampunin dia. Dia ngeselin saya doain ke Allah, ogah amat. Kan kalau bahasa kita begitu kan. Makanya Allah pakai bahasa wastaghfir lahum. Berusaha minta ampun ke Allah buat mereka. Wasawirhum fil amr. Walaupun kamu kesel, sawirhum, ajak dia ngobrol. Karena kondisi orang ngeselin pagi, siang udah beda. Kondisi siang ngeselin, sore udah beda.
Jangan semua dihadapin depan mata. Kalau kita punya masalah begitu, Bu. Ibu pegel sama dia pagi, Bu, udah. Jangan dihadapin sampai siang. Ya, mendingan pisah aja dulu. Ntar siang ketemu lain cerita. Kesel sama orang hari ini, besok lain cerita. Ya, ingat itu, karena kondisi fisik orang ini kan berbeda. Batinnya juga nggak sama. Jadi kalau memang kita bakal sering ributnya pagi, ketemunya sore. Udah tahu tiap pagi ribut, ngopi mulu sama dia pagi. Ya, baret-baret kulit urusan. Main cakar-cakaran. Kita yang tahu wastaghfir wasawirum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tapi kalau kamu sudah bulat tekad yakin sama dia, tawakal. Udah tawakal. Kalau udah tawakal pasti la yukallifullahu nafsan. Kalau udah tawakal pasti hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Otomatis pastinya seperti itu. Itu penyemangat begitu. Ya memang aku nggak nimbrung sama ayah kamu di jalan. Cuma ya aku juga manusia, tahu lelahnya di jalan. Ngantar kamu sekolah udah capek, jemput udah capek. Gimana seharian muter di jalan? Dia mau dianggap dia gimana enak sama teman, nggak enak. Tetap judul awal itu Baiti Jannati, rumah tuh sorga judulnya. Seindah-indahnya di luar, indahan rumah sendiri. Udah indahan rumah sendiri. Kalau itu nggak dipertahankan, kita nggak punya makom, kita nggak punya sorga. Ya, latihan kita di dunia ini kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kan rumah. Lebih ke rumah baliknya nanti. Kepada Allah kita kembali, Allah siapkan surga buat kita di rumah kita kan. Coba, walaupun mungkin kecil tapi ngangenin, Bu. Jangan gede megelin. Kan kalau rumah orang tua kita kan kecil di pojokan kampung, ngangenin kan. Ngangenin sampai disewa sama orang kaya pada pengen glamping. Orang kaya rumah bagus di komplek mewah, tiap liburan pengen glamping di kebun. Sekata nih orang-orang keder semua dah. Saya diajakin glamping ya. Saat glamping yuk di mana? Perkembangan mewah itu ini. Kan rumah lu tuh bagus. Lain tuh sono enak, ngapain bikin rumah kalau begitu? Tapi itu riverside, pinggir kali. Saya ketemu mana lo? Lagi model kan sekarang kemana di pinggir kali. Astagfirullahaladzim. Lah ngopi bareng biawak, saya bilang gitu. Hari gini ya Allah, orang tuh sampai begitu. Nah, karena yang punya gubuk di pojokan kampung orangnya kona'ah. Rumah-rumah kampung, rumah nenek kita itu gubuk tapi bersih. Taruh katanya tanah di petel sama tiger gaji, udah sedap dilihatnya. Bener. Balainya didudukin bunyi mulu, kerakak, krekek, kerakak. Tapi ngangenin kan. Oh, Masya Allah. Nggak kenal genteng baja, play granit, nggak kenal ya. Tapi Allah, pirek bagus di rumah kita, piring ceper sampai kayak UFO, pesawat UFO di rumah kita tuh. Itu nggak kepake, pengennya pakai daun pisang tuh. Daun jati, nasi jamblang, betul nggak? Tuh hukum asal orang mah begitu sebenarnya. Makanya udah ala zivi aja apa adanya dah, jangan pakai belaga-belaga udah ya. Katong sagu jang balaga keju, Maluku kan bilang begitu, katong sagu jang balaga keju. Kita ini sagu jangan so putih kayak keju, kata dia bilang gitu. Ya semangatin Bu ya, semangatin. Nah Ustadz, itu proses kayak gitu gimana Ustadz? Ini lagi diproses ya. Yang pertama, ternyata ada proses untuk bisa jadi penyemangat hidup. Yang pertama ya, membina karakter kemanusiaan dalam diri ya, dan menjaga kemuliaan kemanusiaannya dalam diri dia. Gini, jadi berusaha untuk membina sifat kemanusiaan dalam dirinya. Gitulah biar gampang bahasanya dah. Berusaha untuk membina sifat kemanusiaan dalam diri. Kan kita ini manusia, udah pasti manusia. Allah berfirman di Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. Al-Isra ayat 70. Kata Allah gini, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah bilang gini, dan sesungguhnya kami ini kan telah memuliakan anak cucu Adam nih, dan kami angkut mereka di darat maupun di laut. Artinya manusia itu mulia, sudah mulia
Manusia itu bisa menguasai semuanya. Di darat berlari, berlompat, berjalan dengan kendaraan dia bisa, ya. Di laut bisa berenang ikan dengan bahtera. Bahkan sekarang di udara bisa terbang kayak burung. Allah telah muliakan. Ingat, hei manusia, hukum asal kamu surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah ciptakan manusia ahsan, the best. Hukum asal manusia ahsanut taqwim. Ingat, jadi kalau kita mau macam-macam, oh ya gue manusia, nggak bisa macam-macam. Manusia punya izzah, punya harga diri. Nah, karakter kemanusiaannya itu dipertahankan. Nah, ingat nak ya, kamu tuh manusia nak. Manusia itu ya makhluk seperti makhluk lainnya. Dia akan suka dengan sesuatu. Tapi kalau yang namanya manusia, nggak mungkin menghalalkan yang diharamkan nak. Kamu akan tumbuh dewasa dengan yang suka dengan yang lawan jenis nak, manusiawi nak. Tapi kalau namanya manusia nikah nak, jangan macam-macam, gitu ya. Nah, kamu tahu nak manusia minum, tapi minum yang halal, jangan yang haram. Manusia itu dipertahankan itunya. Sehingga kalau kita sudah paham kemanusiaan dalam diri kita nggak main-main. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau bahasa Pancasila kan begitu. Ya gimana kita mau bisa adil dan beradab kalau kemanusiaan kita dipertanyakan? Lawang orientasinya cuma bagaimana ngejual negara, pengen bicara yang adil dan beradab, ya nggak bisa. Baktimu untuk negeri apa? Lawang negeri nggak pernah merasakan baktimu. Kalau yang namanya bakti itu ikhlas, bukan pengen ngambil keuntungan. Ya, makanya kalau di negeri Arab presiden namanya apa? Khodimul Haramain. Khodim pembantu. Haramain, dua negeri haram. Karena mereka pembantu, di kita nggak mau dia bilang pembantu, pengawalan ketat, apa yang bisa dikerjakan sama mereka? Ini kan bahaya. Ya, nggak akan pernah ada kebaikan. Kemanusiaan harus yang adil dan beradab. Kalau manusianya dimanusiain, nah, tugas kita begitu. Jadi ayahmu manusia nak, ya kalau dia emosi manusiawi sekali. Dia lelah, dia capek. Al-Imran 159 tadi ya. Karena memang manusiawi sekali. Lelahnya itu ya di luar. Pulang ke rumah pengen istirahat, ngelihat kita ini berantakan. Kamu belum mandi, mama juga ada anak cerewet, rumah nggak rapi. Ya kalau dia nggak ngomel ya kebangetan juga gitu ya. Makanya lihat tuh tua sebelum waktunya tuh. Ya udah uban di mana-mana tuh. Ya sebenarnya bukan kita yang pusing sama dia yang pusing sama kita sebenarnya, betul. Itu obrolin. Penyemangat kayak begitu. Jadi jangan malah dihakimin. Ini kadang-kadang banyak juga ibu-ibu yang nggak paham. Suami ditunggu untuk dihakimin. Ntar kita tunggu. Dia pulang kita omongin ntar. Kesian bu, ya Allah bu. Tadi dia bikin kerajaan lain di luar baru tau rasa loh. Ya hati-hati, dan itu nggak nutup itu manusiawi sekali ya. Karena pengen pulang tenang, nggak tenang ya jadi tenang di luar kan gitu ya. Hati-hati, jadi jangan buka peluang keburukan karena zuharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Kalaupun terjadi kerusakan itu ulah tangan manusia. Introspeksi diri. Ibu jago masak, kenapa bapak suka makan di samping, warung samping? Karena di warung samping baik banget orangnya. Assalamualaikum bapak. Bapak kenapa bapak? Ibu pernah begitu gak? Nggak pernah kan? Dulu. Ya, coba koreksi diri. Kenapa kalau sampai burung nggak nyaman di ranting? Di rantingnya ada apa nih? Kan gitu ya. Karena hukum asal burung pasti diem di ranting. Burung nggak bisa demo, dikurung aja diem. Ya, laki kan kayak burung. Ya kalau diberi nyaman dia nyaman, dia nggak nyaman. Oh kelepak-kelepot nggak nyaman, pasti ada salah. Kalau nggak ada ular, ada kucing, ada semut, iya. Itu introspeksi diri bu. Nah manusiawi sekali. Penyemangat hidup itu akan berusaha untuk melihat kekurangan dan menutupi. Bukan menjadi hakim. Murid ke guru bukan untuk litumari bihil ulama, ngedebat guru bukan. Tapi apa? Mentahkik. Kalau gurunya ada yang kurang karena usia, karena lupa juga, dia nutupin. Itu murid. Istri begitu ke suami. Karena kan Quran yang bilang, hunna libasun lakum. Itu mereka perempuan pakaian. Fungsi pakaian apa? Nutupin aib, nutupin cacat, mencegah dari angin yang berbahaya. Sisanya mantesin. Ya biar pantas ada perempuan, jadi enak dilihat. Tuh bukan malah ngerusak suasana. Yang sering terjadi ngerusak. Kenapa? Karena dia lupa dia teman hidup, bukan hakim dalam hidup.
Ini orang nyari teman hidup, bukan nyari hakim dalam hidup. Teman itu teman yang siap menutupi kekurangan. Sadiquka man abkak laman ada hakak. Teman itu yang menangisi, bukan yang mentertawai, bukan yang menjadi hakim. Ya, kalau lihat pulang kok jadi dekil, jadi kumel, ketawa geli rapin. Kamu tuh kalau pulang yang rapian. Ini gitu loh, bukan kagak rapi, tiap pulang kagak rapi. Temu orang rapi pulang begini. Wah. Akhirnya nggak nyaman ya, bukan begitu penyemangat hidup ya. Penyemangat hidup itu akan mencari kekurangan kemudian menutupinya. Karena dia tetap pengen bahwa suaminya itu imam dalam rumah tangganya. Ya, dengan kekurangan yang ada, saya pakein buat kamu, Pak, tenang aja Pak. Karena saya tahu kamu. Orang mau ngomong apa tentang kamu, saya yang tahu kamu. Begitu pula sebaliknya, orang mau ngomong tentang istri kita, kita yang tahu dia. Nggak gampang dikasih masukan sama orang. Ya, sehingga ketika anak pun komplain dalam kondisi papanya yang emosi, ibunya bilang nggak, kamu baru kenal papa baru berapa tahun. Ya, kamu bilang galak, mama lebih lama kenal sama dia. Dia orang baik, cuma dia orang yang capek, dia orang yang lelah. Itu yang baik, bukan berkoalisi. Pegel papa galak mah, aku 7 tahun diomelin mulu, mama 20 tahun gitu. Jangan Bu, kesian ya. Nanti ada dia stres belum waktunya nanti dia. Kita sampai Jumatan Ria, apa Ria? Ya, Masya Allah. Yang kedua, ya itu yang pertama tuh tadi tuh ya. Jadi untuk dapat kayak begitu ya, membina kemanusiaan dalam diri kita untuk paham manusia tuh apa gitu loh ya, supaya kita tahu nanti ada tingkah binatang yang kadang kita di atas itu. Binatang itu kan emosi, rakus, nggak pandang kiri kanan. Manusia nggak kayak gitu. Manusia punya akal. Manusia tahu fungsi hidupnya untuk apa. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Yang kedua, apa ya? Memiliki karakter pertengahan. Karakter pertengahan itu tegas dan lunak. Tegas, ya salah kita bilang salah. Betul kita bilang betul, tapi ya kita maklumin memang salah ada sebab, betul juga ada sebab kan gitu. Jadi nggak terus menjadi hakim tadi. Bahasa saya nggak usah jadi hakim. Tapi teman dalam hidup. Ya wajarlah ayah kamu cerdas, punya masalah tiap hari. Orang kan kalau makin banyak masalah makin cari solusi kan. Ya. Cuman ya memang ada salahnya juga, karena keseringan keluar juga nggak baik. Kenapa keseringan keluar? Cari sebabnya. Yuk, kita sering menuntut dia di luar batas kemampuan. Gajinya cuma 5 juta sebulan, kebutuhan kita 6,5 juta. Kan kudu nyari sampingan. Nah nyari sampingan kan jadi nggak di rumah. Kalau udah nggak di rumah nggak tahu kondisi rumah kan. Akhirnya kondisi di luar jam kantor itu sudah beda. Contoh, kerja Senin sampai Jumat, ya, Sabtu Ahad libur. Nah karena dia nyari sampingan, Sabtu Ahad kerja. Ngelihat orang pada pelesiran Sabtu Ahad, itu kan beda. Tuh ada rasa ngelihat laki bini boncengan jalan bareng, bohong, nggak rasa pengen tuh bohong pasti. Ya Allah, iya, gue nggak punya waktu buat kayak gini, ya Allah. Terus kerja lagi, itu akan membentuk jiwa yang berbeda. Sehingga ya akhirnya ada masalah terus. Nah kalau orang yang lunak kan fleksibel, ya sih memang ya udahlah kita maklumin deh. Karena mau bilang apa, waktunya istirahat dipakai buat kerja juga, jadi nggak rileks hidupnya ya. Udah jangan hakimi dia. Itu penyemangat tuh begitu. Dia tegas tapi dia lunak. Nggak pengen dia sama masuk tadi Ali Imran tadi kan, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Udah maafin dia. Mintakan ampun, tetap walaupun ngeselin ayah kamu, bibir kamu tetap mengatakan Rabbighfirli. Itu wastaghfir lahum, mintain ampun buat dia. Kesel Pak, mau tiap dekat Papa dibentak mulu, diomelin mulu gitu ya. Ya udah, fa'fu anhum, cepat maklumin, dia orang capek. Wastaghfir lahum, tapi kamu jangan lelah, tetap Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Tetap doain Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira gitu ya. Kenapa sih Mama mesti Rabbirhamhuma? Karena dulu dia nggak begini. Dulu waktu kamu masih kecil, wow nak, Masya Allah, Subhanallah. Mana ada kisah cerita yang spontan yang dimiliki oleh orang lain yang kalian rasakan.
Saya suka bercanda. Saya punya anak perempuan di rumah ya. Saya suka kalau lagi kalau ke daerah Roblong gitu ya, suka banyak yang jual kembang. Saya suka beli kembang. Saya masukin ke jaket, saya seletingin. Saya tahu anak perempuan kalau datang ke rumah pasti Bu ya ini. Dia belakang tidur ada yang ngelapin, ada yang ini. Bukain seletingin dong, pasti bukain ada kembang. Itu harus anak perempuan tuh harus digituin. Jadi ada perasaan tersendiri. Memang orang laki kita gituin mah malah kembang gitu. Ya kembang masalah kalau laki maunya. Macam-macam lah ya. Tapi yang pasti memang memberikan sebuah surprise yang nanti kalau kita sudah nggak ada yang terasa. Jangankan kebaikan, keburukan aja kita kenang. Keburukan kita kenang. Dan subhanallah, masa itu makin mendekat bukan makin jauh. Ya, saya ketawa geli kemarin. Saya ada nengokin saya punya kakak ayah saya di daerah Roblong gitu ya. Dan saya punya kebiasaan kalau datang bawa macam-macam. Saya nggak tahu. Tumben saya datang kemarin pagi itu siang sebelum kajian di daerah Kebangkisan Ilir itu ya. Saya mampir ke sana. Dia nggak kenalin saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa lo? Saya Subhan. Saya bilang, Subhan nggak begini modelnya katanya. Aduh. Saya bercanda, saya videoin. Emang Subhan di mana sekarang? Nggak di mana-mana, dia di hati kita katanya dia bilang. Tapi kan di sini adanya sekarang udah nggak kenalin. Sedih saya, ya Allah. Dia udah nggak kenalin. Tapi dia ingat siapa saya. Kalau si Subhan datang, dia pasti bawa paya. Gue bawa paya, saya bilang tuh. Orang tuh Allah angkat daya ingatnya. Dan masa itu makin mendekat. Ibu kita, tante kita. Makanya saya suka bilang karena anak muda masih bisa ada yang dicium-cium tangan. Karena sore mungkin daging bangkai yang kita cium. Kita nggak tahu. Masih bisa bercanda sama orang tua, bercanda pagi. Mungkin sore nanti daya ingatnya diangkat sama Allah. Itu terasa sekali. Hidup itu makin mendekat dengan perpisahan. Wa'abgid bagidu khayoman ma asayakuna habibaka yawman ma. Kalau muqaddimahnya memang kebencian, satu waktu kita bisa suka. Tapi biasanya kalau habibaka haunan ma asayakuna bagidu khayoman ma. Kalau awalnya sudah indah, perpisahan itu menyedihkan. Menyedihkan. Tapi yang paling baik bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Bikin bekas yang indah buat orang yang kita suka. Sehingga kalau sudah tidak ada baru terasa. Udah ngomong ngojol deh, itu aja. Silakan yang mau ditanyakan silakan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiki insyaallah. Taib silakan. Ayo silakan, ada yang mau ditanyakan? Fadhil. Naam. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Ada yang bisa ditulis di kertas mungkin? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu. Pak Ustadz mau tanya soal ini di luar dari tema ya Pak Ustadz. Iya. Soal warisan. Bagaimana hukumnya jika warisan itu dibagi-bagi bukan berdasarkan syariat tapi berdasarkan hukum adat. Umpamanya kalau orang, mohon maaf, kalau orang Padang atau Minang itu kan warisannya itu lebih banyak ke anak perempuan daripada ke anak laki. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ada hukum qaidu syar'inya. La ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah al-Khaliq. Allah al-Khaliq gitulah. Jadi kalau ada hukum adat yang dibuat sementara syariat sudah ada, adat kalah. Syariat yang dikedepankan. Harusnya sih kalau hukum waris itu ya dikembalikan ke Quran dan Sunnah. Karena laki perempuan beda. Bima fadla ba'dhum ala ba'din alaysa dzakaru kal unsa. Enggak bisa laki-laki sama dengan perempuan ya. Jadi enggak boleh.
salah, dosa. Saran saya sih kalau untuk masalah waris kantor agama aja gampang, udah ada pembagiannya kok ya. Jadi nggak usah dipusingin. Kalau nanti hukum adat yang dikedepankan, pemerintah tahu kok. Adat di beberapa tempat memang terkesan berbeda dengan syariat ya. Tapi kita yakin ulama setempat pun mengakui itu. Hukum agama lebih dikedepankan ketimbang adat tadi. Allahu a'lam. Nah. Ananda Zikri Maulana, putra dari Ibu Nova pasca operasi pendarahan otak karena kecelakaan. Kita doakan syafahullah insyaallah ya, semoga Allah berikan yang terbaik buat Ananda insyaallah. Ibu saya suka berdagang, sudah tua 70 tahun. Bagaimana untuk ingatkan ibadah? Ingetin kan situ yang paham. Bertemanlah sama orang tua, itu berteman. Jadi selalu ada ide buat ngobrol. Kalau teman tuh kan ada aja cara kita untuk ngobrol, selalu ada bahan obrolan lah kalau teman gitu ya. Jangan sama orang tua cuma sekali-sekali, tiap hari. Kita hidup di zaman digital loh. Kita nggak usah datang ke kampung beliin handphone, bisa video call sama orang tua. Saya tiap pagi sore saya kalau jalan pasti saya video callan sama ibu saya kalau di jalan. Ada aja ide ngobrol, ada aja inspiratif gitu loh ya. Karena berteman. Kadang-kadang masalah yang belum kita ini sudah kita rencanakan nanti gini. Berteman. Dan kalau memang ibu itu mau berdagang dan itu bikin dia nyaman, ya nggak apa-apa. Ya jangan pakai perasaan kesian udah tua dagang, dianya seneng. Yang penting kita support, kita fasilitasi supaya nggak berbahaya. Ada yang bantu atau jalannya jangan licin atau apa gitu ya. Ya orang tua juga jiwa anak-anaknya timbul. Ya pengen berkarya, kadang-kadang nggak mau kalah sama yang muda ya. Jadi malah nanti kalau dia kesel, kitanya malah jadi nggak baiknya nanti. Udahlah, kurang lebih kan saya sudah bilang puncaknya umur itu kan 40. Al-Ahqaf ayat 15 tuh ya. Puncak usia umur 40. Kalau 41, 42 kan tuh mundur 39, 38. Umur 50 kayak umur 30. Umur 60 kayak umur 20. Lihat orang umur 60 udah mulai tengah kayak 20 mereka tuh. Itu manusiawi Bu, manusiawi ya. Ya, umur 70 kayak umur 10. Semua pengen dibeli, semua pengen dipunya. Lihat, 80 kayak bayi. Rewelnya lihat, orang 70 udah susah akur sama cucu, ada aja ribut sama ini. Karena umur 10 begitu kondisinya. Nah kita nyikapin orang tua itu kayak orang umur 10 tapi beda. Kita pakai akhlak ya, karena orang tua biar bagaimana kita lah. Itu kita mesti paham itu. Jadi maklumin, maklumin ya Allah. Ada lagi? Silakan. Ustadz, jika suami kita meninggal, lalu kita nikah lagi, lalu bercerai, nanti di akhirat dipertemukannya dengan siapa, Ustaz? Dia yang kawin, kita yang pusing. Itu pertanyaannya Ummu Salamah. Ummu Salamah nanya gitu sama Rasul. Karena Ummu Salamah itu kan jandanya Abu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal, nikah sama Rasul. Tapi dia bertanya, kalau yang lain nih Rasul, ada yang bercerai mati juga beberapa kali nikah, karena sahabat banyak yang nikah dengan istri sahabatnya. Dulu tuh biasa sahabat meninggal, istri dinikahin sama temennya. Kalau sekarang dibilang makan temen, yeah. Justru nolong. Orang dulu tuh ilmiah banget, orang sekarang mah nggak tahu dah, mentok dah otaknya deh ya. Jadi akhirnya nikah meninggal. Dengan siapa nanti ya Rasulullah? Kata Rasul, dengan yang paling bertakwa di dunia. Makanya perempuan kalau bercerai mati, bercerai hidup, mau nikah lagi harus dengan yang lebih berilmu. Ya, yang pertama, laki pertama apal 5 juz meninggal, mesti nikah sama yang 10 juz. Ya, jangan nikah sama yang Iqra 2. Masalah. Ya Bu, jadi supaya jadi baiknya, karena kita nikah pengen baik, bukan pengen nggak baik. Ya, laki juga sama, kalau dia mau nikah lagi jangan yang bikin masalah. Nikah itu ibadah nggak boleh merusak ibadah, paham? Kita baik sama orang tua kita, dengan nikah jadi ribut sama orang tua, haram tuh nikah.
Ya, orang laki-laki sudah nikah pengen nikah lagi, terus ngerusak pernikahan, haram tuh hukumnya. Jangan ibadah merusak ibadah. Nah, kalau belum mampu ya fattakullah mastata'tum, jangan dipaksain. Nikah itu kan kemampuan. Kalau mampu silakan. Waktu Nabi bilang banyakin umat, kata Nabi, kalau banyakin umat, kalau banyakin pegel ya jangan, kan gitu. Sama yang adanya migren mau nambah lagi gitu ya. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi Bu, Ibu? Apa, ada. Ibu tuh angkat tangan tuh. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ibu, apa tuh? Ustaz mau tanya, saya punya ibu di rumah umurnya 94 tahun. Wow, 94, Masya Allah. Tapi beliau selalu sholatnya itu selalu tepat waktu, Ustaz. Tapi rakaat-rakaatnya itu tidak sempurna. Gimana tuh Ustaz hukumnya? Makasih. Gugur hukum sudah, Bu. Gugur hukum. Orang udah di atas 70 tuh gugur hukum. Lupanya jadi nikmat buat dia. Makanya orang kalau di usia gitu udah gerakannya Allah yang gerakin. Apa yang dia biasa lakuin. Makanya kalau kita terbiasa sedekah, sampai tua pengennya sedekah terus ya. Sholat, nggak dituntut sempurna. Tugas kita cuma ngingetin. Itu PR hidup kita. Baik. Semoga Allah kasih berkah ibunya, Masya Allah ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya diingetin aja. Kalau dibetulin susah, udah karakter kebentuk ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau nanya gini, ini si istri udah berbuat baik dengan suaminya. Maksudnya kalau pulang kerja sudah disambut dengan baik. Pokoknya sesuai dengan syariat. Tapi si suami entah kenapa tidak betah di rumah dengan berbagai alasan. Ternyata itu hanya untuk alasan saja, untuk suatu kebebasan seperti main game atau chatting dengan perempuan. Nah itu gimana Ustadz? Apakah kalau istrinya menggugat cerai itu dibolehkan atau gimana? Saya mewakili laki-laki, saya jawab. Enggak ngebela laki-laki, saya enggak ngebela ya. Kan saya dibilang dari awal, laki-laki itu punya 3 kebanggaan dalam hidup. Ya, apapun kondisinya, ibunya, anak perempuannya, rumah yang dia buat. Demi Allah, kami ini betul-betul tidak akan pernah. Istri itu ada di hati, Bu. Ya, ibu nggak usah khawatir gitu ya. Istri itu dalam hati, Bu. Istri itu sudah jadi bagian, karena dosa istri suami yang nanggung. Ya, jadi nggak usah khawatir, tenang aja Bu. Ibu mah asal ibu baik, jaga sholat 5 waktu, Ramadan utang dibayar, pakai kerudung, taat sama suami, suruh masuk surga dari semua pintu. Perempuan tuh Masya Allah. Makanya ibadah yang paling gampang buat perempuan kawin, tuh paling gampang sudah. Diangkat dosanya ke pundak suami. Tuh Masya Allah ya. Jadi teman jangan jadi hakim. Nah suami ini bebannya begitu. Kalau dia berilmu, dia coba titipin omongan, ada 3 yang tolong dijaga, ibuku, anak perempuanku, dan rumahku. Kalau sampai dia nggak betah di rumah, lepas ada sebab. Karena hukum asal dia beli rumah, bangun rumah, dia pengen tenang. Kok dia nggak tenang? Islah diri kita. Ibu merasa saya sudah sesuai dengan syariat gitu ya. Menurut ibu, belum tentu menurut dia. Ya pernah gak berdialog, kira-kira baiknya saya seperti apa, harusnya bagaimana gitu loh. Karena dulu kan gak begitu. Dulu zaman masih kuliah, gak punya apa-apa, rambutnya gak dicukur, kita senang sedep sama dia gitu loh. Kalau sekarang udah rapi malah bikin pegel. Biasanya ini ada masalah yang mungkin gak terklarifikasi. Saya suka bilang ke anak juga begitu. Kenapa anak lebih senang lihat handphone main game? Karena muka kita gak semenarik game gitu loh. Saya bilang begitu sama orang rumah. Jangan salahin game, kitanya nggak bisa sama dengan game. Kalau ada orang senang ngelihat WA dibaca sambil ngobrol sama kita, jangan salahkan dia, salahkan kita. Kita nggak sehebat itu handphone yang dibuka. Jadi itu mengislah diri. Karena pada akhirnya ketika kita bisa menjadi sesuatu yang dibutuhkan, yang lain tuh nggak ada artinya. Ini yang mesti diislah. Saya barusan ngomong juga, kalau sampai ada yang ngantuk, Ustaz Subhan yang salah. Yang tidur enggak, karena ayat bilang amanatan minhum, ngantuk itu nikmat. Dia lebih nikmat merem ketimbang dengerin ceramah. Emang kita yang salah kan gitu. Mau bilang apa? Emang
Memang ini teknik dakwah ya. Jadi jangan suka menyalahkan orang. Pasti ada hukum sebab akibat, itu mungkin yang mesti dikompromiin kali ya. Saya berhusnuzon, mungkin sudah baik. Atau kalau sudah dikompromiin, nah berarti kita mulai cari solusi nih. Ada pewarnaan lain nih Bu, yang mungkin dia nggak dapetin di rumah di sana didapat. Contoh tadi, ibu pinter masak, ya cuman ibu nggak pinter menata makanan. Hari gini orang packaging, makanannya nggak seenak masakan ibu, cuma packagingnya, cara nyambutnya. Makan apa bapak, minum apa, ibu kan nggak begitu. Maaf ya, ini mewakili ya. Ya. Coba deh dikemas deh. Dan nggak usah dipaksain Bu. Karena ada juga nanti ibu-ibu saking bayangin ini pasti ada yang menor di luar nih gitu ya. Dia menor, lakinya datang, wah kalau astagfirullahaladzim. Lakinya tukang ngeledek, lihat bini alis kayak pedang sagun, moto-moto. Lu ngapa lu? Emang apa sih bang? Ini jam berapa nih? Jam 7. Ya jam 7. Kedok buka. Kata gitu sama diantar. Ampun, astagfirullahaladzim. Ali sampai kayak golok belum diasah, gede bener. Subhanallah. Tuh kayak ini. Apa kayak flyer sekarang tuh. Saya kemarin jadi omongan orang tuh rame tuh. Penyemangat hidup, kukunya palsu. Lu lihat coba dah. Ini apaan nih bisa terima sedimennya orang komplain kayak gitu ya. Kadang-kadang kita suka over. Kalau Belanda bilang overlendig. Overlendig tuh kayak anak kambing kaget ngeliat biangnya, berikan gitu tuh. Udah aku mau jumatan ya, itu aja. Semoga manfaat insya Allah ya. Minta maaf ya kalau ada kurangnya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita ya. Dibikin asik, dibikin enak. Agama tuh asik insya Allah ya. Kemudian juga saling mendoakan lah. Doakan diri kita, keluarga kita, orang tua kita doain semua. Yang hidup maupun yang sudah meninggal. Doain nih majelis talim kita Al-Hilya Rumil, semua dijaga oleh Allah ya. Doakan pula negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya. Enggak terpecah belah cuma karena pilihan presiden yang berbeda ya. Siapapun yang terangkat doain, minta sama Allah yang terbaik buat mereka insya Allah. Dan tolong jangan sampai kering bibir tidak mendoakan saudara kita di Palestina. Bantu mereka, Allah muliakan kita insya Allah ya. Hari ini suplai bantuan kembali kita kirim ke Palestina, ke Gaza. Hari ini suplainya langsung kita kirim lagi senilai hampir $8.000 insya Allah ya. Nanti akan datang akan menyusul lagi nanti mudah-mudahan. Walhamdulillah izin Allah. Bahkan kita sudah masuk langsung ke dapur umum Gaza untuk masak langsung di sana insya Allah ya. Tiap jamaah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.